Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dari remote New Honda Vario 125 ya. Dimana bila mana jenengan itu kehilangan remote-nya atau remote-nya itu tertinggal di rumah, jangan panik. Ini ada solusinya sob. Solusinya seperti apa? Yuk simak videonya terus. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Dan bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya juga sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi sob. Dan bagi teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar sob. Yuk tanpa berlama-lama, bagaimana sih caranya atau mengatasinya bila mana remote kita ini tertinggal, rusak atau hilang sob. Ya seperti ini sob. Ya sebelumnya teman-teman lebih perlu diketahui bahwa dalam pembelian New Honda Vario 125 yang tipe keyless atau tipe ISS atau tipe SP itu akan mendapatkan 2 remote, 2 emergency key dan 2 barcode sob. Ini berlaku juga bukan hanya untuk dari New Honda Vario 125 saja ya, cuman ini juga berlaku untuk Vario 160, PCX dan yang lainnya yang menggunakan kunci keyless sob. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke remote-nya sob. Nah, di sini ada remote-nya dan yang saya contohkan merupakan New Honda Vario 125 ya. Nah, untuk dari remote-nya ini New Honda Vario 125 ada 2 tombol ya, dimana tombol yang paling atas adalah tombol alarm atau answer back, sedangkan tombol yang paling bawah adalah tombol untuk menghidupkan mesinnya atau untuk menghidupkan motor New Honda Vario 125. Nah, kita bisa lihat di sini, kita pencet yang bagian atas dulu untuk dari alarmnya sob. Nah, bila mana sudah berbunyi dit, itu menandakan alarm sudah aktif. Untuk memastikannya lagi, di sini kita lihat untuk dari panel meternya atau speedometernya itu berkedip berwarna merah ya. Nah, ini menandakan alarmnya sudah aktif. Bila mana kita senggol dengan kondisi kasar atau kita gebrak ya, itu alarmnya akan berbunyi seperti ini sob. Nah, itu alarmnya berbunyi. Untuk mematikannya itu cukup dipencet tombol yang paling atas, maka alarm mati. Cuman ini alarmnya masih hidup ya, karena posisinya belum dimatikan dari sistemnya sob. Nah, ini masih nyala ya, bertanda ini masih hidup alarmnya. Untuk mematikannya teman-teman bisa memencet tombol yang paling bawah sampai berwarna kuning sob, seperti ini. Setelah sudah berwarna kuning, teman-teman bisa pencet knopnya. Nah, ini alarm sudah dipastikan tidak aktif lagi ya sob ya. Nah, sedangkan saya mau jelaskan lagi untuk dari emergency key ini. Emergency key ini adalah berfungsi untuk membuka jok bila mana jenengan posisinya ada yang tertinggal di dalam jok dan remote-nya rusak ya sob ya. Dan berlaku juga untuk PCX bila mana posisinya akinya ngedrop tapi kondisi motornya masih kunci stang, maka bisa membuka akinya dengan cara membuka jok.
Nah, di sini semuanya sama saja untuk dari PCX Vario 125 maupun ADV itu ada di bagian sebelah kiri untuk emergency key-nya sob. Dan sama saja ya, membukanya itu didorong ke belakang. Dan di sini terdapat nah ini terdapat kunci bermagnet ya. Terus kita paskan saja di sini. Terus kita geser ke bawah. Nah, kita geser ke bawah, maka joknya akan ngebuka. Setelah udah digeser ke bawah, jangan lupa ditarik, digeser lagi ke atas agar joknya itu bisa terkunci sob. Nah, setelah sudah dibuka, jenengan bisa ambil barang-barang yang tertinggal di dalam jok, atau misal dalam PCX akinya ngedrop, teman-teman bisa mengganti akinya dulu dengan aki yang tidak ngedrop. Terus setelah mesin sudah jalan, silakan diganti lagi untuk akinya sob. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana jika memang remote-nya kita tertinggal di rumah sob. Ya, sebelum ke remote yang tertinggal di rumah, saya akan menjelaskan dulu tentang ID tag atau kode barcode ya yang ada di sini. Kita mendapatkan dua kode barcode atau ID tag. Ini berfungsi untuk memesan remote bila mana remote jenengan hilang atau rusak sob. Karena dengan ID tag ini itu akan meminimalisir harganya lebih murah bila mana jenengan memesan remote dengan kode ID tag ini. Dan untuk kode ID tag ini juga bisa digunakan bila mana jenengan dalam keadaan emergensi. Artinya remote rusak dua-duanya, jenengan harus datang ke Ahas, jenengan bisa memasukkan ID tag ini ke dalam knopnya. Saya sudah bahas cara menghidupkan motor Vario 125 tanpa menggunakan remote. Silahkan jenengan cari sendiri, di video saya sudah ada sob. Nah, itu fungsi dari ID tag sob. Sedangkan bagaimana bila mana jenengan itu kondisinya motor kunci tertinggal ya, atau remote-nya tertinggal. Misal jenengan posisi sudah lagi manasin motor, terus jenengan memakai sepatu dan remote-nya ini tertinggal di meja, jenengan tidak usah panik. Seperti ini sob, saya kasih contohnya ya. Nah, ini saya nyalakan dulu motornya. Oke, ini sambil panas, nanti menunggu mesinnya panas ya. Ini nanti kuncinya saya akan taruh di meja yang kedua itu sob, dimana nanti itu pasti akan hilang dari sinyalnya ya. Sinyal yang menghubungkan dari knob ke kunci atau ke remote-nya ini pasti akan hilang kalau kita taruh lebih dari 2 meter. Saya akan taruh di meja yang nomor 2 itu sob. Yuk kita taruh ke sana. Ini seperti ini sob ya. Ini saya taruh dari remote-nya ini di sini sob. Ya, saya taruh dulu remote-nya di sini. Nanti kita lihat posisi kondisi motornya seperti apa sob. Yuk kita kembali lagi ke motornya sob. Ya, setelah kita sudah taruh, kita lihat apa yang terjadi dari panel meternya sob. Nah, ini belum menunjukkan kode apa-apa ya. Jadi tidak ada kode apa-apanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebentar, saya sambil gas-gas dulu supaya posisinya mesinnya panas dulu sob. Karena kalau mesin sudah panas, pasti indikator yang ada di dalam panel meter itu bekerja dengan sempurna sob. Ya, bentar sob. Oke, saya panasin dulu untuk dari motornya. Nah, sekarang ini posisi motornya sudah terlihat bahwa kunci kita itu tertinggal sob. Gimana kita mengetahuinya kalau kunci kita tertinggal? Di sini terdapat lambang kunci yang berkedip ya. Tapi jenengan tidak usah panik. Ini mesin tidak akan mati dengan sendirinya atau mati mendadak dalam keadaan jalan. Itu tidak mungkin sob. Ya, setelah kita tahu bahwa di sini ada lambang kunci, artinya kunci kita tertinggal di rumah atau di mana ya, kita langsung bisa mengambil kunci tersebut sob. Nah, bila mana kalau kondisinya mati, nah misal kita standar pada bagian samping,
ini tidak akan terpengaruh apa-apa, khususnya untuk yang New Vario 125 ya. Cuman kalau untuk yang Vario 160 itu akan berbunyi dan akan mati selama 12 detik sob. Cuman kalau untuk di Vario 125 di standar samping tidak akan mati selama 12 detik. Nah buktinya ini saya standarin lagi, saya angkat dan saya nyalakan lagi. Ini motor masih bisa jalan. Nah ini motor masih bisa jalan ya. Kondisinya tadi saya sudah standar samping. Nah bagaimana kalau misalkan knopnya itu kita putar? Nah itu baru nanti akan jadi masalah sob. Karena kalau misal kita lupa untuk dari knopnya kita putar, itu akan berbunyi signalnya ya. Nah ini akan berbunyi. Ini saya sudah hitung di detik ke-13 mesin akan mati sob. Nah sebelum ke-13 saya nyalakan lagi. Ini tidak masalah dan kita starter lagi, itu masih bisa ya. Nah kita coba buktikan berapa detik sih sampai tidak terkoneksi ke remote-nya sob. Saya matikan lagi ya, kita hitung bareng-bareng. Nah ini knopnya, bentar. Nah ini knopnya, saya putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah detik ke-13 motornya mati sob. Dan ini kalau sudah mati memang sudah tidak bisa diapa-apain sob ya, ini sudah nggak bisa. Jadi bila mana jenengan motornya atau remote-nya tertinggal di rumah, itu jangan sampai mematikan knopnya dalam kondisi sampai 12 detik sob. Tapi untuk standar samping kalau New Honda Vario 125 itu tidak masalah ya. Tapi kalau untuk Vario 160 itu masalah. Sama kalau misalkan kita turunkan standar sampingnya untuk New Honda Vario 160 itu akan mati juga untuk dari sistemnya atau sinyalnya selama 13 detik sob. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, see you, bye bye.